warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwaru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Fatihah. Pada pertemuan-pertemuan minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ta'awudz ya, dengan berbagai hikmahnya, kemudian basmalah dengan berbagai hikmahnya. Nah, kita kaji ulang mulai dari Alhamdulillah ini yang disebut hamdalah. Jadi ta'awudz, basmalah sudah, sekarang mulai ulang dari hamdalah. Kita kajikan ulang sekilas saja ya, karena kemarin juga sudah dibahas panjang lebar walaupun belum tuntas gitu ya. Nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Lillahi milik Allah. Rabbi Tuhan pencipta, al-alim al-alamina seluruh alam atau semesta alam atau alam semesta. Kemarin kita bahas bahwa lafaz alhamdulillah itu disebut jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun. Kenapa? Karena lafaz ini terdiri dari mubtada dan khobar. Sudah kita bahas itu ya, masa mau diulang. Alhamdulillah sebagai mubtada, dan mubtada itu harus marfu, tanda rofaknya dengan domah, maka alhamdulillah. Lillahi menjadi khobar. Ini ada jumlah, ada lam, ada Allah sebetulnya. Menjadi lillahi, lamnya disebut kartu jarin, Allahnya majrur bil lam, alamatu jarihi asrotun, sehingga dibacanya lillahi. Itu menjadi jumlah khobariyah ya, karena terdiri mubtada khobar, itu disebut jumlah khobariyah di tafsir Jalalainnya begitu. Nah, itu di nahwu sorofnya begitu ya. Kusida biha sana'u alallahi ya. Terus maksudnya apa? Kusida biha, yang dimaksud dengannya alhamdulillah, yang dari jumlah khobariyah, ai as-sana'u 'alallahi, yaitu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu adalah apa yang digunakan untuk memuji kepada Allah. Jadi pujian, segala puji itu kepunyaan Allah. Jadi nggak ada yang punya kita, cuma punyanya Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepengen dipuji, itu berarti kepengen nyaingi Allah, jadi sekutu. Makanya disebut riya. Riya itu syirkul asghar, termasuk kemusyrikan yang kecil karena menyekutukan Allah dengan dirinya. Jadi pahami Pak ya? Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tuh. Jadi akhwafu ma'akofu alaikumus syirkul
asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Ada muji ya. Akhwaf. Ini yang paling aku takutkan kata Nabi. Ma apa-apa atau sesuatu akhafu alaikum yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Musyrik tapi kecil. Artinya Nabi enggak mengkhawatirkan kita tuh nyembah patung, nyembah pohon, nyembah gunung enggak. Justru musyrik yang kecil-kecil aja nih khawatir. Kalau lalu sahabat bertanya sama Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, lalu apakah syirik kecil yang engkau khawatirkan, engkau takutkan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Rasul menjawab arya, riya, melakukan sesuatu ingin dipuji, melakukan sesuatu ingin dilihat orang. Bukankah Allah itu maha melihat? Bukankah Allah maha mengetahui? Bukankah Allah maha mendengar? Bukankah Allah yang maha memberi balasan? Kenapa masih pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain? Memang Allah nggak cukup, kan Allah maha. Ini benar. Kenapa harus membandingkan lagi? Itu namanya bersekutu. Paham ya? Makanya dipertegas. Alhamdulillah, bukanlah segala puji itu kepunyaan Allah. Kenapa kamu memiliki? Terus apa yang kau jadikan modal untuk dipuji? Kalau kita melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu karena Allah juga. Gimana? Nah iya, itu kira-kira. Jadi usida biha sana'u ala Allah. Jadi itu maksud itu dengannya adalah pujian terhadap Allah bimakuniha dengan arti yang terkandung di dalamnya itu min annahu ta'ala, bahwasanya yaitu Allah Ta'ala malikun yang memiliki. Jadi Allah Ta'ala malikun yang memiliki li jami'il hamdi, semua pujian milik Allah. Pujian Allah terhadap Allah milik Allah, pujian Allah terhadap hambanya itu juga milik Allah, pujian hamba terhadap Allah juga milik Allah, pujian hamba terhadap sesama hamba juga milik Allah. Nah dipuji ojo mekar irunge, dipuji lo hidungnya mekar. Nek enggak dipuji cemberut, kecewa itu enggak enak, tersiksa orang kecewa, menyiksa diri sendiri. Ya, beramal aja, udah yakin itu baik amalin aja, kenapa sih? Ya. Toh nanti baliknya ke diri sendiri. Jadi Anahu ta'ala malikul jamil hamdi minal khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang memiliki semua pujian dari makhluk, semua miliknya Allah. Au mustahikun, atau yang berhak dipuji hanya Allah. Mustahik. Li ayyahmaduhu gitu ya. Untuk muji mereka kepadanya. Itu sudah menjadi haknya Allah. Muji Allah itu menjadi haknya Allah. Wallahu alamun ala ma'budi bihaqqin, dan Allah itu ialah sesuatu nama. Alamun ala ma'budi atas zat yang diibadahi bihaqqin dengan yang sebenar-benarnya. Itu Allah. Kita kenal Allah. Nama. Jadi jadi Allah adalah nama. Namanya Allah. Zat yang berhak untuk diibadahi namanya. Nah, jelas gitu. Jadi kalau nama pasti ada pemilik. Nah yaitu. Jangan nyembah nama. Nah, yang namanya Allah itu siapa? Yang namanya Allah itu Rabbun.
Tuhan. Tuhan ini juga martabat. Pangkat. Dialah sebagai Tuhan. Apapun itu. Tuhan siapa? Al-alamina, seluruh alam. Tuhan semua makhluk. Tuhannya ya cuman yang namanya Allah itu. Nah Tuhannya sendiri itu siapa? Kan Tuhan itu sebutan dari suatu makom. Martabatnya sebagai Tuhan. Nah, dia siapa? Dialah pencipta alam semesta. Rob itu pasti pencipta. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina minkum. Yang namanya Rob itu yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Makanya kalau ibadah kepadanya akan membentuk pribadi-pribadi kalian menjadi pribadi-pribadi yang la'alakum takun. Gini betul. Siapa yang diseru begitu? Semua manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sudah selesai. Asal sampean sudah begitu, mangawulaken Gusti Allah, sampai jadi wong takwa, mesti mulya. Enggak usah, kita harus pede, kalau sampai takwa, mesti mulya. Mulya karena takwa. Takwa karena pengabdian. Abdinya siapa? Abdinya itu Roh. Abdinya Tuhan. Tuhan siapa? Allah. Jelas sama betul? Ojo ora jelas. Jadi wong ora jelas. Pengen dimulyani barang. Ya kan? Ya, Tuhan itu mengatakan inna akramakum indallahi. Itu apa? Derajat yang mulai di situ Tuhan itu derajat orang di antara kalian yang paling takwa itu ya. Bukan paling kaya, bukan paling tinggi pangkatnya, bukan paling bukan keturunannya siapa. Turunan kiai kalau nggak takwa, ya itu turunan nabi aja karena nggak takwa, kelep kok. Nabi Nuh itu punya putra namanya Kan'an, Pak. Nggak takwa, ditinggal Pak, kelep Pak. Istrinya putra. Ini betul. Jadi nggak usah kecil hati. Kalau sampai orang mulia, nggak usah kepingin dimuliakan dan jangan takut dihina. Orang mulia juga bakal hina. Udah kalau kamu orang mulia, nggak usah pengen dimuliakan itu. Betul nggak? Nah, iya, aku nggak pengen amat. Kok nggak pede deh kamu mulia, aku jaluk dimuliakan barang. Ini benar. Petunjuknya jelas untuk manusia. Quran itu untuk manusia. Manusia yang pilih-pilih, manusia yang manapun asal mau jadikan Al-Quran menjadi petunjuk, ya dia akan dapat hidayah. Ini benar? Iya. Haji itu juga untuk manusia sebetulnya yang diperintah. Nggak boleh kasih, pokoknya manusia yang butuh haji. Kemudian orang Islam, mau haji itu rukun Islam. Nah, dari wong Islam ya, haji itu rukun kan ngono. Jadi orang mau haji, Islamnya belum sah. Rukun ketinggalan satu nggak sah kok. Rukun wudhu ketinggalan satu, cuci muka ketinggalan wudhunya nggak sah, batal. Mana Islam? Bukan semua manusia bisa haji. Siapa bilang? Orang aku duit. Di Quran itu Allah merintah pergi haji, memanggil untuk haji itu dengan berjalan kaki. Kalaupun naik kendaraan yang paling minim ongkosnya. Domir ini onta yang kurus. Dan itu bisa didatangi dari penjuru yang jauh sekalipun. Dia akan mendatangi, akan bisa datang. Kalau tujuannya, tapi kalau tujuannya pengen selfie di Ka'bah, ya jadi orang usahanya Masjidil Haram, cuma pengen selfie ya. Pondok gede, pondok Ka'bah, bukan suka dituapi barang. Kalau cuma mau selfie, ya kalau tujuannya Allah ya. Kok dikira Allah tuh menenteng di depan Ka'bah ini ya orang. Itu simbol. Ya betul. Iya, itu dibangun pulang balik. Semua manusia bisa haji.
Kalau saya ceritakan banyak riwayat-riwayat yang orang dinas, dialah hajinya yang mabrur dan sempurna, padahal orangnya nggak pergi ke Masjidil Haram, nggak pergi ke Mekah. Ada orang Damaskus namanya Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sul sepatu, loh keren, enggak ke Mekah tapi hajinya mabrur, yang lain nggak ada yang mabrur ratusan ribu. Cuman yang begini-gini kan nggak pernah diceritakan. Hubungannya, paham ya? Makanya mengenal Tuhan itu penting. Dan usul orang beragama itu kenal dulu sama Tuhan. Sama kalau nggak kenal Tuhan nanti nyembah siapa? Jangan-jangan setan dikira Tuhan. Punya nggak kenal. Jangan-jangan cuma angan-angan sampean, khayalan sampean dikira Tuhan. Jebul genderuwo misalnya. Makanya usuluddin itu ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Usul orang beragama itu mengenal siapa yang diibadahi sebelum ibadah, mengenal dulu siapa yang disembah sebelum menyembah. Lagi belum kenal yang disembah kok nyembah, terus nyembah piye nyembah. Awaluddin ma'rifatullah. Ini kita dikenalkan lewat Al-Fatihah ini, keren ini. Kongkon kenal sih, makanya disebut pembukaan. Di Al-Quran itu Al-Fatihah artinya pembukaan, artinya apa? Ayo, sebelum kamu melakukan sesuatu itu, ayo sama-sama membuka diri. Untuk bisa menerima, mengenali, kalau nggak mau membuka diri, bagaimana mau kenal? Nanti kenalkan dari mulai tahu, dari mulai basmalah, sekarang hamdalahnya. Itu loh Rabbul Alamin itu. Gitu betul. Tak dipahami ya? Keren ya? Keren. Al-Fatihah urung tutup pada gua ya. Nyalah-nyalahnya wong ini. Fatihah ben tutup saya. Gitu betul. Wis ngimami bareng lo Fatihah kagak ngerti. Kadang Fatihah rukun sholat. Mam. Iya. Ya. Bagaimana ada bisa diterima akal? Hah? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Nah, yung. Nah, Rabbul Alamin itu gimana? Rabbul Alamin itu Ar-Rahmanir Rahim. Dia itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahmannya dibacanya Ar-Rahmani tuh. Ini ada rahasianya, kok nggak Ar-Rahmanu ya harkatnya. Kok nggak Ar-Rahimu, padahal kan sudah pindah ayat. Kalau di dalam redaksi penulisan itu biasanya udah pindah alinea ya kan, udah habis titik alinea baru kan. Nah kok ini masih kasroh gitu. Makanya Ar-Rahmani ini menjadi sifatun minallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah siapa? Robbi. Robbi itu sifat dari Allah. Sifat dari lillahi. Alhamdulillahi kasroh kan. Berarti yang disifati kan lillahi. Makanya Robbi menjadi sifat. Wasifatul majruri majrurun. Kalau yang disifati GR, maka sifatnya kudu GR. GR itu bisa kasroh. Makanya lillahi terus sifatnya Robbi menjadi Robbi bukan roba. Nah, terus di sini ada lagi Ar-Rahmani kasroh lagi, berarti ini masih sifat bagi lillahi, bersifat Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Apa? Aidir Rahmah. Allah lah yang memiliki segala sifat kasih sayang itu kepunyaan Allah. Dirahmah Allah itu. Wahya iradatul khair li ahlihi. Allah lah yang selalu menghendaki kebaikan-kebaikan kepada ahlinya. Kebaikan itu yang memberikan yang punya iradat Kalau kita nggak dikehendaki Allah itu nggak bisa kayak begini. Ya betul. Ini bagian dari kasih sayangnya
Dan kasih sayang itu miliknya, itu sifat. Ini ulangan kalau di surah Al-Fatihah. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim sebelumnya sudah disebut di lafaz basmalah ayat 1. Kok sekarang masih ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi? Berarti Ar-Rahman Ar-Rahim kasih sayangnya Allah itu terus berkesinambungan. Ya. Terus roh pencipta alam semesta itu yang kau ibadahi itulah dia yang bersifat maliki yaumiddin. Jadi maliki bukan maliku. Bukan malika. Jadi maliki sifat bagi lillahi. Yang memiliki. Pemilik udah pasti menguasai. Misalkan ini tapi yang nguasain saya malah tak bantu aku apa aku dewe ada urusan apa. Ini apa aja? Pemilik itu otomatis kuasa. Makanya maliki bisa diartikan yang menguasai. Maliki juga kadang diartikan raja, sehingga dia juga yang merajai. Raja itu juga punya kekuasaan. Makanya maliki itu boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Tapi kalau di surat An-Nas kan pendek. Malikin nas gitu ya kan. Rajanya manusia kalau maliki yang mempunyai ya, baik pemilik maupun raja sama-sama mempunyai sifat menguasai. Maliki bisa yang menguasai yaumi hari adine pembalasan. Oke? Jadi pahami? Ya. Ai al jaza adin itu. Bahwa yaumul kiamat yang dimaksud adalah hari kiamat, waktu dikri ya, dan ditentukan maliki itu dengan sebutan di anakku karena bahwasanya lamul kadohiron, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai ya, dohiron pada dohirnya, pada nyatanya ya, tidak ada raja pada nyatanya, pihi pada hari itu. Tidak ada satu-satu raja. Li akadin bagi seorang pun. Ila lillahi ta'ala kecuali semua kerajaan itu kepunyaan Allah. Dan Allah lah sang maharaja. Dari segala raja. Jadi tidak ada raja satu-satunya raja adalah Allah, satu-satunya penguasa adalah Allah pada saat itu. Karena dia yang maha kuasa, hanya dia yang kuasa untuk membalas segala amal-amal perbuatan hambanya, sehingga hari kiamat disebut juga hari pembalasan yaumuddin. Paham ya? Hari paham ya? Nah, ayo kita Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir wa khamma anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fasaqobal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.